Halo sahabat muda, ketemu lagi dalam channel Abar kali ini. Dan pastinya gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Dan pastikan juga kalian kalau kemana-mana nih jangan lupa membawa masker dan juga patuhi protokol keamanan dan kesehatan ketika kalian berada di mana saja. Semoga kalian semua yang nonton channel ini selalu sehat dan dijauhkan dari penyakit-penyakit seperti yang salah satunya sekarang sedang merajalela, yaitu COVID-19. Well, sahabat muda, kita kembali lagi ketemu di hari Kamis ini. Dan seperti yang sebelumnya Albar sebutkan di video yang minggu lalu, kita bakal membahas tentang dua buku yang sudah dibongkar minggu lalu. Unboxing ya, gayanya unboxing sih. Ya, oke. Dan di sini sudah megang dua buku nih guys, yaitu ada Beku Ganjang dan juga ada Dalam Kurung. Nah, kita bakal membongkar buku ini secara konten karena kalau untuk secara fisik sudah minggu lalu kita bahas ya, dan bagaimana penampakan fisiknya, terus habis itu ini dicetak di buku apa di buku di kertas apa, terus habis itu juga di dicetak sama siapa, itu udah kita bahas minggu lalu. Nah, kita langsung aja ngebahas tentang kontennya di dua buku ini. Nggak pakai lama-lama, langsung kita bahas aja sekarang juga. Oke, buku pertama adalah buku Beku Ganjang. Nah, buku ini tuh ditulis oleh Ferdy Rifa Hamzah, yang mana buku ini berlatar belakang di Sumatera. Ya, Sumateranya di Medan, Sumatera Utara Medan. Dan ini menceritakan tentang semacam kisah hantu atau let's say mitos, atau mungkin bisa dikatakan urban legend setempat, yaitu tentang Begu. Nah, jadi Begu ini adalah salah satu sebutan dari jenis hantu, yang mana Begu ini terdiri dari beberapa macam. Nah, cuma di sini akan menceritakan Beku Ganjang yang kisahnya adalah merupakan sebuah jenis hantu Begu yang paling jahat gitu. Nah, oke, kalau gue sih pingin membahas tentang isinya. Kalau isinya sendiri di sini sih memang simple sih. Kalau untuk ceritanya memang cerita tentang seseorang yang bernama Tobias atau dipanggil The Toby, yang mana Tobias ini memiliki kisah masa lalu yang cukup kelam nih. Nah, jadi gini guys, kalau dari awalnya sendiri sih buku ini membahas tentang si Toby ini di masa lalunya. Jadi di masa lalunya itu dia memiliki ayah dan ibu, yang mana ayah ibunya tersebut meninggal atau mati dibakar hidup-hidup oleh masyarakat atau mungkin tetangga-tetangganya di sebuah desa seperti itu. Dan karena diduga dia ini memelihara Beku Ganjang, yang mana Beku Ganjang tersebut meminta tumbal manusia. Nah, karena beberapa kejadian yang terjadi di desa tersebut seperti itu, yaitu kematian beberapa orang yang secara tiba-tiba begitu. Nah, karena hal tersebut, si Toby ini akhirnya mencoba untuk tidak mempercayai adanya hal-hal yang seperti itu. Jadi dia tidak percaya sama sekali tentang hantu dan lain sebagainya. Dan kemudian singkat cerita, dia ini dibawa oleh pamannya, yang mana pamannya ini menyekolahkan dia tinggi-tinggi hingga menjadi dokter nih, guys. Jadi di sini diceritakan Toby adalah sebagai seorang dokter. Nah, fokus dari tokohnya sendiri dalam buku ini ada dua orang, yaitu Tobias dan Lena. Yang mana Lena ini merupakan pacar dari dokter Toby ini tadi. Nah, kalau dari ceritanya sih memang bisa dikatakan ini sangat runtut sekali. Runtut banget. Jadi dia tuh nggak yang maju mundur, alurnya cukup jelas. Jadi dari masa lalu ke masa depan seperti itu. Jadi cukup runtut, dan juga ketika kalian membaca pun juga tidak membingungkan, karena pemilihan katanya pun juga sangat nyaman ketika kita cerna seperti itu. Meskipun memang di dalam sini itu terdapat beberapa istilah-istilah yang mungkin terdengar asing di telinga kita, seperti misalnya bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa yang berasal dari bahasa Batak kalau aku nggak salah mungkin ya, seperti itu. Itu pun juga meskipun ada di situ, itu akan diberikan artian. Jadi kita nggak akan kebingungan ketika kita membaca buku ini gitu. Nah, terus kalau dari conclusion ceritanya sendiri nih guys, aku sendiri sebenarnya nggak pingin sih menceritakan tentang akhirnya seperti apa. Tapi kalau secara secara cerita itu sebenarnya ceritanya sih cukup predictable ya.
ceritanya tuh cukup predictable seperti itu. Karena memang di buku ini sudah dijelaskan dari awal tentang beberapa hal yang terkait dengan mistis dan klinik yang akhirnya ternyata di ujungnya ya ceritanya cukup predictable sih kalau menurut aku cerita ini ya. Tapi overall cerita ini cukup menarik. Dan mungkin kalau kalian yang sempat menonton video YouTube aku sebelumnya di episode minggu lalu yang membahas tentang fisiknya buku ini, emang sih nggak salah yang aku sebutkan. Kenapa? Karena di sini memang dituliskan dengan bukan ditulis ya, maksudnya dicetak dengan font yang besar dan juga jarang-jarang seperti ini. Dan kalau dari kontennya sendiri, aku nggak bisa bilang kalau ini isinya banyak. Cuma kalau dari cerita ya oke lah, it's good, but I'm not really that impressed, ya guys. Oke, nah tadi gue udah cerita tentang isinya ya, kurang lebih seperti itulah. Nah buat kalian mungkin yang juga pengen penasaran, yang pingin punya buku ini atau pingin baca buku ini, bisa langsung kalian search aja, kalian bisa dapetin di toko buku offline atau online. Kalau secara cerita gue bisa bilang ini it's good, but that's it, just good ya guys. Nah oke, mungkin itu aja sih kalau dari buku ini. Gue sebenarnya nggak terlalu impress sama buku ini. Gue bisa bilang ini bagus, tapi ya gue nggak terlalu impress. Nah, kita langsung aja ke buku selanjutnya, yaitu buku Dalam Kurung. Gue seperti yang gue bilang ya guys ya, untuk beberapa video yang lalu, bukan beberapa ya, salah satu video gue yang mungkin 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, yang bahas tentang buku karangan dari Hadita. Gue sangat-sangat memuji hasil karya Hadita. Yang waktu itu gue baca adalah Karung Nyawa ya guys. Nah, Karung Nyawa itu gue berkesannya adalah cara penulisannya dan juga kelakar yang ada di dalamnya itu bener-bener berbobot gitu ya. Menurut gue itu berbobot banget dan emang sesuai dengan selera gue. Kembali lagi ini soal selera. Mungkin buat kalian beberapa yang nggak suka cara tuturnya Hadita di dalam buku ini, but it's okay, it's all about preferences ya guys. Kita ngebahas tentang buku Dalam Karung ini. Nah, kalau dalam karung ini dari segi bahasa ya sama, gue masih akan tetap secara konsisten gue akan bilang kalau bahasanya Hadita ini enak banget dibaca dan juga sesuai dengan apa yang gue ekspektasikan gitu. Karena setelah gue membaca setelah membaca Karung Nyawa yang waktu itu ya kurang lebih seperti ini, isinya pun juga sama ya, dia nggak berubah sih secara penulisan, secara bahasa sendiri. Oke, kita bahas tentang Dalam Karung ini adalah dalam kurung ya. Kita bahas tentang Dalam Kurung ini. Kalau untuk ceritanya sendiri ini cukup unik ya guys. Jadi dia ini memiliki urutan yang kadang runtut, kadang dia akan kembali lagi ke masa lalu, runtut, kadang dia kembali lagi ke masa lalu. Dan hal itu sebenarnya bukan karena tanpa alasan. Nah, Dalam Kurung sendiri ini mungkin kalian sendiri pernah nggak sih ngebayangin membaca novel Narnia tapi dengan kearifan lokal? Gue bisa bilang kemungkinan sih kurang lebih seperti itu ya guys. Jadi ini semacam kayak Narnia cuma kearifan lokal. Tapi gue nggak bisa bilang kalau ini benar-benar jiplak Narnia. Enggak. Tapi kalau misalnya kita mau membandingkan, ya kemungkinan ya semacam itu. Karena ini berkaitan dengan portal, ini, itu, segala macam gitu. Oke, jadi kemana-mana kan. Jadi buku ini sendiri itu bercerita berdasarkan 3 latar belakang. Jadi dia tuh memiliki tiga latar belakang fokusnya ya. Ada 3 latar belakang. Buku ini tuh menceritakan tentang 3 latar belakang, yaitu latar belakang tentang cerita Jabrik, kemudian yang kedua tentang Elsa, dan yang ketiga adalah Tridharma. Nah, gue bakal menceritakan 3 tokoh ini ya guys ya. Nah, Jabrik sendiri di sini mungkin kalau kalian sudah dengar dari yang gue bacain di video sebelumnya, atau gue bacain ulang aja biar kalian nggak bingung. Kegiatan melamun sambil menulis lagu di pinggir sungai ternyata mengungkap sebuah kejadian ganjil buat Jabrik. Nuansa, sahabat yang dirindunya muncul tiba-tiba dari rumpun bambu. Ia membawa pesan peringatan bahwa makhluk-makhluk dari alam gaib akan terlepas dari kurungan dan membawa malapetaka bagi desa. Nah, oke. Kalau yang tadi gue bilang 3 latar belakang, yaitu latar belakangnya si Jabrik, Elsa, dan Tridharma, itu nanti akan saling terhubung nih guys. Nah, gue ngomongin dulu tentang Jabrik nih. Jabrik ini adalah seseorang yang mana dia itu sedang merindukan temannya yang bernama Nuansa, yang mana dia itu teman dari masa lalunya. Nah, si Jabrik ini memiliki teman lain
sebenarnya bukan teman sih, kita bisa bilang kalau dia itu gebetan ya. Jadi teman gebetannya si Jabrik yang bernama Elsa, yang merupakan anak dari tempat tongkrongannya dia. Nah, jadi si Jabrik ini punya tempat tongkrongan yang mana di situ dekat dengan Bapak Karno, yang mana Pak Karno ini punya anak namanya Elsa. Bingung nggak kalian? Semoga jangan bingung ya. Nah, terus kita bakal fokus ke Jabrik, Elsa, dan kemudian Tridharma aja ya guys. Nah, terus habis itu di cerita lain itu ada latar belakang yang menceritakan tentang Tridharma. Nah, Tridharma ini siapa sih? Jadi Tridharma ini adalah seorang sales marketing sebuah bengkel yang mana dia itu gue awalnya sih mikir ini kenapa tiba-tiba ada Tridharma? Tridharma teh saha gitu. Jadi ya awalnya bingung, tapi ternyata itu semua akan runtut gitu. Nanti bakal runtut dan bakal menjadi suatu kesatuan cerita. Nah, dari cara penuturannya sendiri sih gue bilang ini sangat unik sekali dan gue benar-benar excited ketika membaca buku ini. Di awal gue memang agak ngerasa kayak boring. Tapi ternyata semakin ke tengah-tengah itu semakin semakin seru dan gue bahkan bisa menyelesaikan buku ini dalam semalam ketika gue sudah sampai di tengah gitu. Buku ini bisa dibilang buku yang tebel guys, dan dia sangat-sangat padat sekali, tapi karena saking excitednya gue langsung bisa baca cepet gitu, karena emang ini tuh kayak keren gitu. Oke, kembali lagi ke cerita nih. Jadi yang seperti yang gue sampaikan tadi, ada 3 orang yang sudah gue sebutin ya secara detailnya, yaitu Jabrik, Nuansa, dan Elsa. Jabrik adalah seseorang yang merindukan Nuansa, yaitu teman masa lalunya si Jabrik, yang mana Jabrik ini pelan-pelan sudah mendekati si Elsa dan mulai melupakan si Nuansa ini tadi. Nah, suatu hari yang seperti yang gue sebutkan di sini, yang tadi gue udah bacain di depan, si Jabrik ini menemukan si Nuansa itu muncul tiba-tiba di rerumpunan bambu. Dia keluar dari sebuah portal yang muncul secara tiba-tiba, nggak tahu gimana ceritanya, dan akhirnya ketemulah mereka di situ. Akhirnya mereka bercerita ini itu, dan yang mana intinya adalah bahwa di dunia ini tuh ternyata ada yang namanya dunia alternatif, yang mana dunia alternatif itu apa namanya, gue nggak bakal kasih tahu kalian karena kalian harus membacanya sendiri langsung dari sini. Intinya, si Nuansa ini memiliki kemampuan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan menggunakan portal tersebut. Nah, terus habis itu setelah itu nih guys, dari cerita tersebut itu akan berhubungan langsung dengan si Elsa. Nah, si Elsa ini dia menceritakan tentang kesehariannya si Elsa, yang mana si Elsa ini baru saja mendapatkan pekerjaan di suatu wilayah yang jauh dari kota yang menjadi latar belakang si Jabrik atau tempat tongkrongannya. Nah, dia ini mendapatkan sebuah pekerjaan menjaga warnet dan juga menjaga sebuah rumah, yang mana nanti Elsa ditugaskan untuk merawat salah satu anggota keluarga yang ada di dalam situ. Nah, rumahnya sendiri itu diceritakan sangat-sangat wingit, atau wingit itu serem ya guys. Dan Elsa sering mendapati banyak kejadian yang mengerikan di rumah itu. At least bukan mengerikan tapi menegangkan. Karena memang rumah tersebut itu menyimpan banyak sekali benda-benda misterius seperti seperti guci yang ada hantunya, semacam itulah. Let's say ya barang-barang pusaka gitu. Nah, setelah itu menceritakan lagi tentang Tridharma. Nah, karena si Elsa dan si Jabrik ini tadi saling berhubungan, ini mungkin secara ceritanya sangat-sangat mudah sekali kita cerna ya. Tapi kemudian ketika kalian melompat ke cerita si Tridharma ini yang nggak tahu jelunturungnya tiba-tiba dari mana, ya kalian pasti mikir ini siapa sih kok Tridharma kok tiba-tiba ada gitu. Nah, jadi latar belakang si Tridharma sendiri yang seperti gue ceritain tadi, dia itu adalah seorang sales atau marketing, yang mana dia ini marketing dari sebuah bengkel gitu. Bengkel yang mana cerita tersebut itu bermula ketika dia mengalami kayak semacam kena santet gitu ya. Ya bisa dibilang kena santet atau dikirimin sesuatu oleh orang atau oleh rival dari si bengkel yang di tempat dia kerja gitu. Nah, mulai dari situ si Tridharma ini mengalami banyak hal-hal yang ekstrim, mulai bisa melihat hantu, kemudian dia memiliki khodam seperti itu. Kalian mungkin kalau misalnya nggak tahu khodam itu apa, khodam itu ini guys. Kalian bisa langsung baca di sini ya, gua bakal pasang di sini gede. Oke, sudah dibaca. Nah, selanjutnya, karena dia mengalami hal-hal yang seperti itu, akhirnya dia meminta kepada bosnya tersebut dipanggil Nyai untuk membawa dia ke salah seorang, let's say,
kiai ya untuk dibenerin. Dibenerin. Emang barang apa rusak dibenerin? Enggak. Jadi dia minta dibawa ke seseorang yang dianggap sebagai orang pintar untuk menyembuhkan penyakitnya atau at least membebaskan dia dari gangguan-gangguan jin seperti itu. Nah, kemudian dari situlah terjadi banyak hal-hal ekstrim yang menimpa Tridharma, yang mana Tridharma ini sempat seperti kerasukan, diganggu, dan dia agak kayak semacam kehilangan kendali atas dirinya seperti itu. Tapi kemudian ada satu titik di mana Tridharma ini menjadi seseorang yang berbeda, yaitu ketika dia mendapatkan khodam yang diturunkan langsung dari kakek buyutnya seperti itu. Nah, khodamnya tersebut adalah macan putih. Nah, kenapa kalian di sini di sampulnya sendiri tuh seperti gambar macan? Awalnya gue bingung kenapa kok macan. Itu ada kaitannya dengan khodamnya si Tridharma ini tadi. Nah, terus guys, pada suatu titik, suatu cerita di mana ketiga orang tersebut tadi, bukan tiga orang ya, ketiga latar belakang tadi itu bisa menjadi satu, bertemu di suatu titik, yaitu ketika kejadiannya adalah si Elsa ini tadi itu mengalami suatu gangguan yang luar biasa di mana ada sebuah khodam yang jahat merasuki dirinya dia seperti itu. Nah, khodamnya tadi yang memasuki dirinya adalah macan loreng yang ada di sini. Nah, jadi ada dua khodam ya, macan loreng dan macan putih. Nah, tapi yang jahat adalah macan loreng. Sebenarnya macan loreng ini nggak sepenuhnya jahat, cuma kalian emang harus benar-benar baca buku ini supaya bisa memahami ceritanya secara utuh. Gue sih ceritanya secara singkat-singkat, tapi bisa kalian dapat bisa kalian dapat poinnya yang mana emang ceritanya seru. Oke, kembali ke cerita. Si Elsa ini mengalami sebuah kesurupan, bukan ya? Sebuah kejadian yang hampir merenggut nyawanya dia dan juga merenggut nyawa orang lain, guys. Nah, karena hal tersebut akhirnya bertemulah yang namanya Tridharma dengan si nuansa tadi di alam alam alternatif gitu, di alam alternatif yang kasat mata lah seperti itu. Mereka bertemu dan kemudian mereka berdua datang ke bumi, bukan ya, ke alam manusia untuk menyelamatkan Elsa dan juga menyelesaikan misi mereka, yaitu mungkin kita bisa mengatakan bahwa misi mereka adalah menumpas kejahatan atau mungkin gue bingung untuk pemilihan katanya. Menumpas kejahatan itu kayak terlalu ekstrim gitu, enggak. Jadi kayak semacam membereskan hal-hal yang buruk yang ditimbulkan oleh jin-jin jahat seperti itu. Nah, ceritanya sendiri ini benar-benar kayak yang seru banget. Kalian benar-benar harus baca ini. Tapi gue saranin kalian harus membaca secara keseluruhan hampir seluruh karya-karya Hadita, karena sebelumnya nih guys, gue sendiri sudah sempat ngobrol sama si Hadita secara online gitu di DM Twitter gitu. Dia sempat menerangkan bahwa sebenarnya ceritanya ini itu akan berkaitan dengan satu dan lainnya gitu. Sayangnya Hadita memang hanya menelurkan karya-karyanya dalam bentuk buku itu sangat terbatas gitu. Maksudnya buku fisik seperti ini. Kalian bisa sebenarnya kita bisa lebih mudah mendapatkan buku-bukunya dia secara online, yaitu di Google Books. Cuma ya kita tahu ya, kalau gue sendiri emang bukan penggemar e-book karena gue nggak seberapa suka membaca di handphone, tablet, atau laptop dan lain sebagainya. Gue lebih suka membaca dengan buku fisik seperti ini. Tapi menurut gue juga itu nggak ada masalah sih. Toh kita juga bisa menyerap ceritanya gitu. Nah, kembali lagi ke ceritanya si Hadita ini. Kenapa gue bisa bilang itu saling berkaitan? Karena mereka itu hampir semua bukunya Hadita itu membahas tentang alam alternatif yang dia buat sesuai dengan imajinasinya dia. Seperti yang gue bilang tadi, Karung Nyawa yang gue sempat bicarakan beberapa waktu lalu. Karung Nyawa itu ternyata sedikit-sedikit juga nyenggol dari isi konten buku ini, yaitu alam yang gue sebutin tadi. Sementara itu
Sekarang sih gue lagi dalam proses pemesanan salah satu bukunya Hadita yang juga sudah diterbitkan, dan mungkin gue nggak akan ngebahas di sini, kita bakal ngebahas di video lain ya guys. Nah intinya kalau memang kalian benar-benar tertarik dengan ini, kalian ya coba deh baca dulu buku yang sudah dia terbitkan secara fisik seperti ini, baru nanti kalian bisa merambah ke buku-buku yang lainnya yang diterbitkan secara online di berupa ebook ya. Dan gue juga saranin sih kalau misalnya kalian mau lebih jelas tentang ceritanya Hadita, kalian bisa langsung ngechat atau DM orangnya di Twitter, karena emang Hadita ini orangnya humble banget guys. Gue pun juga sempet tanya-tanya tentang ceritanya dia gitu kan. Dia pun juga providing kita, maksudnya providing apa? Menyediakan gue akses ke cerita-ceritanya, meskipun memang bukan ini ya, gue nggak dikasih gratisan, enggak sih, gue juga dikasih tahu kalau misalnya mau cari buku-bukunya, buku-buku gue ada di Google Books, kalian bisa langsung beli di sana. Dan gue rasa sih juga harganya nggak terlalu mahal-mahal amat sih untuk cerita yang gue bisa bilang cerita ini berkelas loh guys. Kalian rugi banget kalau seandainya melewatkan cerita sebesar ini. Oke, mungkin kalau misalnya dari gue sih, gue punya komentar tentang buku ini adalah ceritanya itu oke banget, dan gue sendiri secara pribadi itu suka, puas, dan penasaran gitu. Gue benar-benar dibikin penasaran sama bukunya, bukan bukunya, dari ceritanya dan juga alurnya. Dan gue sendiri juga setelah membaca buku ini, 2 buku yang karangan Hadita, gue jadi kayak ngerasa gue harus membaca seluruh bukunya gitu. Ya kalau gitu itu aja deh kalau review dari gue sendiri. Semoga kalian terhibur, dan pastinya buat kalian yang juga pingin membaca 2 buku ini, kalian bisa dapetin buku ini di mana aja, baik itu di toko buku offline ataupun toko buku online. Dan pastinya terima kasih banyak buat kalian semuanya. Dan seperti yang gue sempat ngasih bocoran kalau gue sudah membeli, sebenarnya gue saat ini sedang dalam proses menunggu buku Hadita yang lainnya, buku ketiga, bukan buku ketiga tapi buku yang ketiga dari Hadita yang gue punya, maksudnya gitu ya guys. Dan pastinya nanti gue kalau udah datang, gue bakal cerita tentang buku tersebut sedetail-detailnya supaya kalian ngerti apa sih, gue bingung sendiri ya, pokoknya gitulah ya intinya. Oke, pastinya thank you banget buat kalian yang sudah nontonin video ini dari tadi, dan jangan lupa buat kalian semuanya untuk like, comment, dan subscribe. Dan buat kalian yang sudah subscribe, jangan lupa tekan bell notifikasinya. And as always, don't ever give up and be yourself. See you next time. Bye.